Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Arad Gani Safitra, dalam mata kuliah Perpindahan Panas 1. Kali ini pertemuan ke-9 akan membahas tentang subjek PMK 5, yaitu mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menghitung perpindahan panas untuk mengetahui unjuk kerja sirip uniform dan non-uniform setelah diberikan materi perpindahan panas pada permukaan yang diperluas atau fin dengan tingkat pemahaman 100%. Kemudian, mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menyelesaikan persoalan perpindahan panas untuk mengetahui unjuk kerja sirip uniform dan non-uniform setelah diberikan materi perpindahan panas pada permukaan yang diperluas atau fin dengan tingkat pemahaman 80%. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 9 kali ini adalah tentang analisa perpindahan panas pada sirip atau fin, kesetimbangan energi pada sirip atau fin, persamaan distribusi temperatur untuk berbagai kasus, kemudian sirip uniform atau permukaan yang seragam. Pertama adalah perpindahan panas pada permukaan yang diperluas atau biasa kita sebut dengan fin. Perpindahan panas pada permukaan yang diperluas merupakan kombinasi antara sistem konduksi dan konveksi pada sebuah sirip solid, di mana perpindahan panas konduksi diasumsikan satu dimensi kemudian diteruskan menjadi perpindahan panas konveksi dari sebuah permukaan solid. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini, sebelah kiri, ini ada dua buah permukaan benda yang mempunyai beda temperatur. Jadi di sisi yang bawah ini ada T1, di sisi 2 ada T2. T1 mempunyai temperatur yang lebih tinggi daripada T2 dan lebih tinggi dari fluida yang mengalir atau T lingkungan. Pada bagian batang penghubung yang tengah, di tengah antara dua dinding terjadi perpindahan panas konduksi di dalam. Jadi antara dinding 1 dan 2 ini mengalir konduksi karena perbedaan temperatur. Dalam kasus tersebut sudah diterapkan perluasan permukaan untuk proses pelepasan panas, yaitu pada bagian batang penghubung. Karena pada batang penghubung tersebut ada proses perpindahan panas konveksi dari fluida yang di luar ini. Jadi ini bisa kita anggap sebagai fin atau sirip untuk memperluas bidang kontak perpindahan panas. Contoh penggunaan fin yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ini heatsink pada komponen elektronik. Biasanya kalau kalian yang suka oprek PC ini biasanya menemukan heatsink ya di sekitaran prosesor. Nah, fungsi dari heatsink tersebut adalah untuk mendinginkan atau memperluas perpindahan panas dari prosesor dan komponen elektronik lain yang menimbulkan panas. Jadi semakin banyak luasan dari heatsink ini, maka perpindahan panasnya semakin bagus dan pendinginannya juga semakin bagus. Kemudian pada kendaraan bermotor ini juga ada sirip biasanya di posisi di blok mesin. Untuk motor-motor yang zaman dulu-dulu, ya walaupun sampai sekarang juga masih ada yang menggunakan sirip, ini berguna sekali untuk mendinginkan bagian mesin motor ketika mesin tersebut mengalami peningkatan temperatur. Ini berpendingin dengan udara. Kemudian kita lihat contoh yang bawah ini. Ini saya ambil dari beberapa web ya. Ini yang sebelah kiri ini contoh mesin dari motor Honda yang menggunakan pendingin udara, dan yang sebelah kanan ini contoh mesin dengan kubikasi yang sama
dengan pendingin cairan. Kita lihat perbedaannya. Untuk mendinginkan mesin berpendingin udara, maka pada blok mesin dibuat bentuk fin-fin seperti ini. Karena untuk memperluas proses perpindahan panas di blok mesin ini. Sedangkan yang berpendingin cairan atau menggunakan biasanya radiator, ini bloknya rata. Jadi untuk mendinginkan panas di dalam mesin ini menggunakan cairan yang dimasukkan pada sistem di dalam mesin. Dan nanti cairan tersebut didinginkan lewat radiator. Sebenarnya di radiator itu sendiri juga menggunakan sebuah pipa yang dilengkapi dengan kisi-kisi atau fin untuk mendinginkan cairan panas, cairan radiator yang sudah mendinginkan sistem di dalam mesin. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Yang sebelah kiri ini langsung ke blok mesin, yang sebelah kanan ini finnya ada di radiator. Kemudian di industri juga banyak yang menggunakan fin. Di antaranya pipa-pipa atau cup-cup yang digunakan di boiler atau HRSG. Ini menggunakan serrated fin ya, seperti ini contohnya. Ini ada berbagai bentuk, macam-macam finnya. Ini tujuannya sama untuk memperluas perpindahan panas. Sirip merupakan suatu bentuk benda yang digunakan untuk mempercepat aliran panas. Panas yang dihantarkan melalui benda atau bahan dengan cara konduksi dibuang atau dilepaskan ke lingkungan melalui proses konveksi. Aplikasinya tadi sudah saya jelaskan pada alat elektronik, pendingin mesin sepeda motor, kemudian yang lainnya ada di kondensor atau evaporator AC atau kondensor evaporator mobil, di radiator, dan masih banyak yang lainnya menggunakan fin. Ada 3 cara untuk memperbesar besarnya ki konveksi. Yang pertama itu menaikkan delta T. Jadi temperatur permukaannya kita naikkan, temperatur lingkungannya turun. Tapi ini tidak praktis ya. Kemudian menaikkan nilai H ini dengan cara meniup secara paksa dengan menggunakan blower atau kipas angin. Kemudian menaikkan luasan, kalau kita lihat gambar di samping atau AS1 ini juga tidak praktis karena ada batasan ruang. Nah, yang lebih praktis ini meningkatkan luasan S2 atau yang kita sebut dengan fin. Nah, ini yang warna biru. Kalau kita perbesar, ini semakin besar nilai AS2 atau luasan permukaan untuk perpindahan panas dengan fin. Maka perpindahan panasnya semakin baik. Ada beberapa macam sirip atau fin. Yang umum ini ada, yang pertama ada strike fin of uniform cross section. Jadi fin bentuk lurus, bentuknya kotak. Ada strike fin of uniform cross section. Ini bentuknya seperti segitiga, jadi luasannya mengecil. Kemudian ada namanya annular fin. Jadi finnya bentuknya persegi panjang tapi memutar. Jadi seperti silinder. Ada pin fin. Jadi bentuknya seperti fin-fin yang ditancapkan. Permukaan yang diperluas dalam beberapa situasi digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas dengan cara memperluas daerah permukaan untuk konveksi dan atau untuk radiasi. Jadi dengan adanya fin ini itu akan meningkatkan perpindahan panas konveksi dan atau untuk radiasi. Kesetimbangan energi pada sirip atau fin. Kita perhatikan gambar pin-fin di samping ini. Asumsinya steady state, properties konstan, tanpa panas bangkitan, konduksi satu dimensi arah X dan satu dimensi konveksi radial. Delta EK dan EP 0, sistem tertutup, kerja 0. Balance energinya menjadi DE per DT sama dengan Q min W. 0 sama dengan Q total, yaitu Q in min Q out. Q in di sistem ini adalah Qx yang ini Qx yang energi masuk, kemudian
dikurangi dengan Qx plus Dx yang keluar min Q konveksi atau dQ konveksi. Karena di bagian sisi luar ini terkena konveksi. Kemudian dari deret Taylor di bab sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bentuk Qx plus Dx min Qx sama dengan dQx per Dx. 0 sama dengan min Qx min Qx plus Dx dikurangi dQ konveksi. 0 sama dengan min dQx per Dx min dQ konveksi. 0 sama dengan dQx per Dx min dQ konveksi per Dx. Jadi persamaannya seperti ini, kemudian Qx-nya kita jabarkan. Jadi 0 sama dengan d per dx, Q-nya jadi min KAC kali dt per dx, dikurangi dQ konveksinya jadi H kalikan AS kalikan TS min T infinite. 0 sama dengan K dikali d per dx, dikalikan AC arah X, dt per dx, dikurangi H DAS per dx, sama dengan TS min T infinite. Kemudian persamaannya menjadi seperti berikut, dibagi dengan AC dan K, sehingga persamaannya akan menjadi 0 sama dengan 1 per AC dikali DAC X per DX dikali DT per DX plus D kuadrat T per DX kuadrat min H per K AC dikali DAS per DX dikali TS min T infinite. Mungkin bentuk ini berbeda dengan di buku ya, kalau kalian nanti perhatikan di buku Incropera, tapi sebenarnya sama, hanya posisinya saja yang berbeda. Pada persamaan tersebut untuk asumsi AS konstan fin lurus dengan penampang uniform. Jadi kita asumsikan sebenarnya penampang AS ini bentuknya sama, mempunyai diameter yang sama. Kalau kita lihat fin di sini kan bentuknya mengecil ya atau mengerucut. Jadi untuk persamaan ini khusus untuk AS yang konstan. Kemudian sirip dengan permukaan seragam, ini misalnya kotak, berarti ke ujung juga tetap kotak, yang lingkaran juga tetap lingkaran. Ini contohnya untuk strike fin uniform cross section, yang kiri rectangular fin atau persegi, kemudian yang B ini pin fin. Persamaan yang tadi seperti berikut. Kemudian untuk AC, luasan AC adalah W dikali dengan T, atau lebarnya dikali dengan tebal. Sehingga DAC per DX sama dengan DWT per DX sama dengan 0. Untuk AS-nya sendiri, T kali X plus W kalikan X kalikan 2. Sama dengan 2X, T plus W sama dengan PX. Di mana DAS per DX sama dengan D dari PX sama dengan P. Jadi persamaannya 0 sama dengan 1 per AC dikali DAC X per DX kali dt per dx plus d kuadrat t per dx kuadrat min h kali p per KAC kali TS min T infinite. 0 sama dengan d kuadrat t per dx kuadrat min h kali p per KAC TS min T infinite. Persamaan distribusi temperatur. Asumsinya steady state satu dimensi tanpa panas bangkitan dinding datar. Untuk persamaan Tx tanpa pembangkitan, ini kan d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Kemudian d kuadrat T per dx kuadrat min h p per KAC dikalikan TS min T infinite sama dengan 0. Di mana m kuadrat sama dengan HP per KA. Theta x sama dengan Tx min T infinite. D theta x per dx sama dengan dt per dx, d kuadrat theta per dx kuadrat min h kalikan p per k kali ac kali theta sama dengan 0. Jadi persamaan d kuadrat theta per dx kuadrat min m kuadrat kali theta sama dengan 0 adalah persamaan distribusi temperatur fin. Theta x sama dengan C1e pangkat mx plus C2E pangkat min mx adalah merupakan solusi umum. Besar nilai C1 dan C2 pada solusi umum tergantung pada kondisi batas. Syarat batas pertama adalah X sama dengan 0 adalah theta pada 0 sama dengan TB min T infinite sama dengan theta B.
Syarat batas kedua pada X sama dengan L ada 4 kasus. Yang pertama, konveksi di ujung sirip. Jadi konveksinya ada di bagian ujung sirip. Theta B sama dengan C1 plus C2. Ini di bagian ujung, berarti kita ambil boundary kondisinya di sini. Q konduksi sama dengan Q konveksi pada X sama dengan L. L-nya ke sana. Jadi Q konduksi itu min K AC dd per dx pada X sama dengan L sama dengan Q konveksi H kalikan AC kali T L per T infinite. Persamanya menjadi H theta dari dl sama dengan min K d theta per dx dl. Dengan memasukkan ke solusi umum maka persamaannya menjadi berikut. Dan dengan menyelesaikan persamaan C1 dan C2 diperoleh persamaan distribusi temperatur theta per theta B sama dengan ini. Dengan menerapkan hukum Fourier pada Fin base maka Q Fin sama dengan Q B sama dengan min K AC dt per dx pada x0 sama dengan min K AC d theta per dx pada x0. Sehingga diperoleh besar perpindahan panas pada Fin adalah Qf sama dengan akar HPKAC dikalikan theta B dikali sin ml per H per mk cos hiperbolikus ml per cos hiperbolikus ml plus H per mk dikali sin hiperbolikus ml, di mana m besar sama dengan akar HPKAC dikalikan theta B. Untuk konveksi ujung sirip diabaikan atau diisolasi. Persamaannya menjadi seperti berikut. Untuk distribusi temperatur, theta per theta B sama dengan cosinus M kali L min X per cosinus hiperbolikus kali ML. Sehingga diperoleh Qf sama dengan akar HPKAC theta dikalikan theta B tangen hiperbolikus M kali L. Untuk suhu di ujung sirip L diketahui, maka persamaan distribusi temperatur menjadi theta per theta B yaitu theta L per theta B sin hiperbolikus mx plus sin hiperbolikus m kali L min x per sin m kalikan L. Sehingga Q fin-nya adalah akar HPKAC dikali theta B dikali cosinus hiperbolikus ml min theta L per theta B per sin hiperbolikus ml. Untuk sirip panjang tahingga distribusi temperatur menjadi theta per theta B sama dengan E pangkat min mx sehingga diperoleh Qf sama dengan akar HPKAC kalikan theta B atau Qf sama dengan M. Ini adalah tabelnya untuk rangkuman yang tadi pada tabel 3.4 buku Incropera edisi 7 halaman 161. Jadi di tabel ini lengkap sekali ya untuk case A, B, C, dan D. Kemudian untuk keterangan lainnya ada di bawah. Ini untuk hyperbolic function tabel B1 halaman 1014 buku Incropera edisi 7. Jadi untuk sinus hiperbolikus X, cos hiperbolikus X, tangen hiperbolikus X, tergantung X-nya berapa nanti bisa dilihat di sini. Sekian untuk materi pada pertemuan 9 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.